sangat anrasnani ambokan dosa sampun Gusti
Shalom para pemirsa yang budiman dimanapun tayangan kami bisa disaksikan pada saat ini. Selamat berjumpa kembali di dalam acara Aku Suka Menuturkan Gereja Kristen Jawa Samirono Baru Yogyakarta yang merupakan acara bulanan sebagai bentuk pemeliharaan iman warga gereja selama masa pandemi COVID. Hadirin para pemirsa yang budiman, saat ini kami dari Komisi Pemerhati Budaya Jawa GKJ Samirono Baru mengangkat sebuah tema fenomena sesajen di dalam perspektif kehidupan orang Jawa Kristen. Kenapa kami mengangkat tema ini? Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara yang multi kompleks di dalam berbagai aspek, baik dari sisi geografis, sosiologis, budaya, suku, agama, maupun bahasanya. Keanekaragaman yang ada di negara kita ini, kami yakini sebagai suatu anugerah Tuhan yang luar biasa. Tuhan Sang Pencipta alam semesta beserta segala isinya yang menganugerahkan sebuah kondisi yang istimewa bagi NKRI, negara kita yang tercinta ini. Melihat realita ini, Komisi Pemerhati Budaya Jawa GKJ Samirono Baru ingin mencermati dari salah satu sisi, yaitu dari sisi budaya. Berbicara dari salah satu sisi saja, kita akan dibuat tercengang betapa kaya dan luar biasanya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Sehingga dulu Raja Dangdut kita, Haji Rhoma Irama,
sampai menulis sebuah lagu tentang keanekaragaman budaya tersebut yang diberi judul 135 juta. Mungkin ketika lirik lagu itu ditulis, pada waktu itu mungkin penduduk Indonesia memang berkisar antara angka 135 juta orang. Lagu ini dirilis pada tahun 1976 yang salah satu liriknya ada yang berbunyi, ada Jawa, ada Sunda, ada Bali, ada Batak, dan lain-lainnya. Kurang lebih demikian lirik lagu yang ditulis oleh Raja Dangdut Haji Oma Irama. Itu menunjukkan betapa keanekaragaman yang ada di dalam kehidupan kita di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Dari titik tolak budaya ini akan kami persempit lagi dengan melihat satu sudut budaya, yaitu budaya Jawa. Kenapa? Karena memang budaya inilah yang bersinggungan langsung maupun tidak langsung dengan kehidupan kita sehari-hari, dengan kehidupan kita sebagai warga gereja, tetapi juga sebagai warga masyarakat, warga bangsa, dan warga negara. Hal inilah yang melatar belakangi tema dan dialog kita tentang budaya dan teologi pada saat ini, yang sebentar lagi akan kita dialogkan bersama, agar kiranya anugerah Tuhan yang luar biasa ini tetap dapat kita jaga, kita lestarikan, dan dapat menjadi berkat terindah di dalam kebersamaan kita sebagai suatu masyarakat, bangsa, dalam hidup bernegara yang rukun dan damai. Adapun tujuan dari dialog ini, saya mencatat kurang lebih ada 5 tujuan yang saya anggap penting. Yang pertama, memahamkan serta mengingatkan kita semua, kita di sini adalah seluruh masyarakat bangsa Indonesia, termasuk kita warga gereja GKJ Samirono Baru, bahwa kita berada dan hidup di dalam satu payung besar, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang kaya akan sumber daya, baik sumber daya manusianya, sumber daya alamnya, sumber daya budayanya, sumber daya kultur sosial yang ada. Itulah kekayaan kita bersama yang perlu kita jaga dan kita lestarikan. Kemudian tujuan yang kedua, memahami akan nilai kekayaan tersebut adalah anugerah Tuhan. Tujuan yang ketiga, sebagai generasi bangsa dan sebagai warga gereja yang terus berkembang dan terus berkelanjutan, kita patut menjaga, melestarikan agar tercipta kedamaian dan kerukunan. Tujuan yang keempat, memahami akan arti kemajemukan dan pluralitas yang merupakan aset bangsa yang sangat mahal harganya. Dan yang kelima, memahami arti kebersamaan dan toleransi. Mohon maaf, saya ulangi. Memahami arti kebersamaan dan toleransi dalam satu ikatan kebinekaan yang luhur dan mulia. Itulah tujuan yang akan kita capai dari dialog kita pada saat ini. Para pemirsa yang budiman dan para pendengar yang budiman, untuk memperjelas dan mempertajam arah dari dialog kita ini, pada saat ini di samping kiri dan samping kanan saya sudah ada 2 narasumber yang berkompeten di bidangnya masing-masing, yang akan menuntun kita untuk mencari titik temu tentang
dialog yang akan kita lakukan pada siang hari ini. Untuk itu, izinkan saya memperkenalkan yang di sebelah kiri saya adalah narasumber yang pertama. Beliau adalah Bapak Pendeta Emeritus Dr. Andes Siman Widiatmanto, MTH. Beliau yang ada di sebelah kiri saya. Ini adalah narasumber pertama. Beliau seorang teolog, tetapi juga beliau seorang budayawan, tetapi beliau juga seorang pendeta yang saat ini sudah berstatus emeritus. Ketika beliau masih berdinas dulu, banyak jabatan yang diemban oleh beliau. Antara lain sebagai tenaga pengajar di Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana, sebagai tim penterjemah Alkitab bahasa Jawa di Lembaga Alkitab Indonesia. Beliau juga sebagai seorang penulis buku, beberapa buku telah ditulis, buku-buku yang berbau budaya. Tetapi beliau juga adalah seorang penulis lepas di beberapa media cetak yang ada di Yogyakarta. Saat ini beliau sedang menikmati masa emeritasinya dengan momong wayah buyut, dan puji Tuhan beliau masih berkenan membantu kita untuk bersama-sama berbincang tentang budaya dan teologi pada saat ini. Terima kasih Pak Pendeta. Kemudian yang ada di sebelah kanan saya, beliau juga adalah Bapak Pendeta Aris Christian Widodo, Sarjana Teologi. Beliau adalah seorang pendeta, teolog, tetapi juga beliau adalah seorang pelaku budaya. Jadi di samping sebagai pamomong jemaat atau gembala jemaat, beliau juga sebagai pelaku budaya. Di kemasyarakatan, beliau memiliki jabatan sebagai wakil ketua Perhimpunan para Ketua Budayawan Kecamatan, Desa Kalipenten, Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Beliau juga adalah selaku owner dari Canting Laras yang juga merupakan bagian dari budaya, dalam hal ini budaya perbatikan. Ini yang ada di samping kanan saya. Jadi dua beliau ini yang akan menolong kita bersama pada siang hari ini untuk mempertajam dan memperuncing dialog kita. Semoga dari dialog pada siang hari ini bisa memperoleh hal yang sangat bermanfaat bagi kehidupan kita sebagai warga gereja, tetapi juga kehidupan kita sebagai warga masyarakat, bangsa dan negara di dalam kehidupan yang multikompleks, multikultur, dan majemuk ini. Demikian para pemirsa yang budiman. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Pendeta Siman Widiatmanto selaku narasumber 1 untuk menyampaikan sesuatu hal yang terkait dengan budaya dan teologi. Semoga. Budaya itu dari budi, penalaran, dan itu semua penalaran dari budi. Juga perasaan serta fungsi dari orang yang berbudaya itu mempunyai penalaran kognitif, perasaan, afektif, dan fungsi nilai bagi maksud daripada apa yang akan dicapai.
Jadi perasaan itu perasaan Jawa. Nah ini sekarang apa mundur apa maju? Anak dan cucu saya masih mempergunakan basa krama terhadap saya. Tapi cucu saya kepada ibu dan bapaknya sudah ngoko. Nah itu maju atau mundur, saya tidak tahu itu. Kayak kemajuan apa kemunduran. Lalu dulu Kristen dan Jawa itu alternatif. Artinya pilih salah satu. Tetapi sekarang orang Kristen boleh menggunakan atau mempunyai keris misalnya. Meskipun keris itu tua, tapi tidak akan dikumpulkan dengan stang-stang yang sudah rusak. Jadi harus hian sendiri. Untuk itu, karena orang Jawa dan Kristen sudah mempunyai juru selamat soteriologi, yang artinya mempunyai keselamatan. Juru selamat kita namanya Tuhan Yesus. Jadi apa yang terpusat di kebudayaan Jawa itu diterima oleh gereja asal tidak mengenai soteriologi. Karena sudah mempunyai Tuhan Yesus sebagai soter yang memang dapat diandalkan. Nah selanjutnya banyak hal yang dapat kita temukan di dalam budaya Jawa itu, misalnya bersyukur, syukuran. Nah orang Jawa itu orang Kristen, Rasul Paulus pada jemaat di Tesalonika bab yang kelima ayat ke-18, bersyukurlah atas segala sesuatu. Bukan karena segala sesuatu, tapi segala sesuatu. Artinya segala sesuatu itu mesti ada. Ada dukanya, ada sukanya, ada beda kata bermacam-macam. Itu Tuhan mengatakan, atau Rasul Paulus mengatakan bahwa bersyukurlah dalam segala sesuatu. Karena itu yang kita kehendaki Allah di dalam Kristus bagi kamu. Jadi kamu artinya jemaat di Tesalonika, lalu juga bagi kita semua harus bersyukur. Selanjutnya kita itu juga misalnya ziarah ke kubur. Ziarah ke kubur bukan keselamatan hubungan antara yang sudah meninggal dan masih hidup. Tetapi sekedar itu namanya peringatan. Hanya memperingati saja. Jadi bukan minta selamat dan atau memberi selamat kepada orang yang sudah meninggal. Demikian juga penempatan barang-barang di dekat di dalam peti jenazah. Itu misalnya sekarang kita ketularan kitab suci masuk peti. Sedangkan di sana sudah tidak bisa membaca. Tapi untuk orang Jawa itu barang-barang seperti jimat dan sebagainya itu dapat dimasukkan dalam peti. Karena dengan itu lalu orang akan teringat akan segala sesuatu yang terjadi dengan jimat itu. Demikian juga sekarang gereja sudah ketularan, yaitu nikah di dekat peti jenazah. Itu terjadi pada 90 tahun 94. Itu
di dekat peti Ibu Purwanto. Lalu secara 1996 di dekat peti Pak Wijoyo Hadipranoto. Lalu tahun 97 itu di dekat peti Ibu siapa itu yang Pak Ayub itu, Pak Ayub. Sekitar majelis sini itu nikahnya di dekat peti jenazah. Nah, sekarang memasuki wilayah makam. Itu orang Kristen sudah ketularan membujur ke utara. Nah, kalau masuk wilayah makam, jangan sampai menginjak bagian kepala, namanya ulon-ulon. Tapi menginjak, kalau terpaksa harus menginjak, harus masuk, itu di bagian dagan, itu bagian kaki. Jadi itu di dagan namanya. Lalu termasuk sekitar perkawinan, itu sekarang sudah ada yang namanya nontoni, ada tukar cincin, ada tunangan, ada pemberkatan nikah dan sebagainya. Itu kita ketularan barangkali. Jadi meskipun saya kira tidak akan nontoni itu, bagaimana juga itu harus ada. Lalu sekitar ulang tahun, itu juga kita mengadakan ulang tahun. Demikian juga kumpulan terah dan alumni itu sudah ada. Bahkan yang agak lucu itu ada simbol umbul-umbul itu kalau ada pesta di sekitarnya, di dekatnya. Tapi kalau bendera Layu itu di Jogja putih, kalau di Solo merah, kalau di Jakarta kuning. Nah itu kita sudah ketularan, itu bagaimana juga. Seperti orang Kristen juga biasanya membujur ke utara, padahal itu ke barat dan ke timur sama saja. Itu tidak ada artinya, tapi ya kita ya toleransi namanya, itu menghormati. Orang Kristen Jawa itu pada umumnya itu ya memang Islam atau abangan itu ke utara, tapi lebih pergunakan pertanyaan yang pertama. Itu masih ada. Kalau di Jawa itu pisang raja itu dihidup tubuhan, tapi di Jawa Timur itu ada aneh-anehan. Pisangnya kepok, artinya supaya orang ini tidak senang kawin, supaya kapok hanya sekali saja. Nah, sekarang untuk pertanyaan yang pertama. Masih ada waktu. Nah, saya tidak tahu diberi waktu berapa menit. Jadi ya saya menguraikan itu hanya ya asal saya menyampaikan. Nah, sekarang orang Jawa pertanyaannya, budaya itu syarat dengan aneka rupa upacara adat. Sejak manusia dalam kandungan, hidup dunia, sampai meninggal dunia. Itu bagaimana Bapak mengatakan, ya ada upacara, jarang adanya upacara sesajen. Iya, betul Bapak. Jadi memang tidak bisa dipungkiri bahwa kehidupan kita sebagai masyarakat suku Jawa khususnya, mohon maaf saya menyebut suku karena kita memang berbicara tentang budaya Jawa. Suku Jawa itu sangat
padat dengan berbagai macam ritual sejak berada di dalam kandungan calon manusia, janin, sampai janin itu lahir menjadi bayi manusia, kemudian bertumbuh menjadi manusia remaja. Itu sudah melewati berbagai macam ritual-ritual budaya yang cukup padat. Sejak dalam kandungan, kemudian kelahiran, kemudian hidup di dunia. Hidup di dunia ini tahapannya luas. Masa remaja, kemudian masa dewasa, menikah, kemudian masa tua, kemudian sampai kembali ke alam keabadian. Itu juga diakhiri dengan ritual budaya. Melihat kondisi seperti itu, bagaimana Bapak menjelaskan hal ini terkait dengan kehidupan kita sebagai orang Jawa Kristen, Pak? Ya, ini saya lebih senang menggunakan bukan sesajen, tapi itu peringatan. Mitoni misalnya itu peringatan itu 7 bulan. Lalu ada berokoan, itu melalui kelahiran. Memang memperingati itu boleh apa saja. Tuhan Yesus yang sudah meninggal 21 abad, itu masih diperingati. Ada peringatan Natal, ada peringatan sengsara, peringatan Paskah, peringatan kenaikan, dan peringatan Pentakosta. Itu bagi orang Kristen Jawa itu masih menggunakan kata peringatan. Karena kalau menggunakan sesajen itu hubungannya dengan makhluk halus atau itu penyembahan pada berhala-berhala. Kita sudah punya juru wilujeng, kita sudah punya juru selamat, jadi tidak perlu ada sesajen. Saya lebih sering menggunakan kata peringatan, bukan sesajen. Terima kasih Pak Pendeta. Coba teman-teman multimedia tolong dibantu untuk menampilkan gambar. Ya, ini adalah sebuah gambar mitoni. Jadi bagaimana upacara mitoni itu dilakukan menurut adat dan tradisi Jawa. Kemudian di situ juga ada gambar ziarah kubur. Bagaimana orang Kristen Jawa melakukan ziarah kubur. Kemudian di situ juga ada satu gambar anak di dalam kurungan, itu upacara tedak siten. Ketika bayi pertama kali menapakkan kakinya di tanah. Itu juga dengan upacara. Monggo Bapak bisa menjelaskan. Ya. Jadi bagi orang Kristen, terutama saya, entah yang lain, menggunakan kata sesajen atau bukan, kalau saya peringatan. Ada peringatan Natal, peringatan sengsara, peringatan kebangkitan, peringatan kenaikan, dan Pentakosta, itu semua ada peringatan. Jadi apa saja yang bukan non-soteriologi itu namanya peringatan, bukan keselamatan. Lalu? Terima kasih Pak Pendeta. Jadi kalau demikian halnya, kemudian di mana letak hubungan antara budaya itu dengan kehidupan keimanan kita, Bapak? Jadi Bapak berkali-kali menandaskan bahwa itu peringatan. Kami amini bahwa itu sebuah peringatan dan itu merupakan sebuah simbolisasi yang bagian dari perjalanan kehidupan kita yang padat atau syarat dengan simbol-simbol. Orang Jawa, orang Bali itu memang senang dengan simbol. Simbol-simbol yang ada di dalam kehidupan. Nah, pertanyaan saya kemudian, bagaimana menjembatani kondisi itu dengan kehidupan keimanan kita, Pak? Ya,
saya memang kesulitan menggunakan jembatannya. Karena kalau katakan di sesajen, itu sudah bukan non soteriologis. Jadi itu ya memang itu namanya peringatan saja. Tuhan Yesus yang sudah meninggal 21 abad itu masih diperingati juga. Jadi saya tidak tahu jembatan mana yang harus dipergunakan. Yang terang kita sudah punya juru selamat sendiri. Enggak. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Gereja hidup di tengah-tengah masyarakat yang berbudaya. Bagaimana pandangan dan tanggapan Bapak terhadap budaya, adat istiadat di dalam kehidupan bergereja, dan bagaimana sikap gereja terhadap adat istiadat yang dimaksud? Jadi bagaimanapun juga kita tidak bisa nyelai atau kita tidak bisa menghindari di dalam kehidupan kita berbenturan, berhadapan atau berdampingan dengan yang namanya budaya. Budaya itu bertumbuh seiring dengan kehidupan itu sendiri. Dan gereja ada di tengah-tengahnya. Dan gereja tidak bisa menghindar, tidak bisa lari. Monggo Bapak. Ya, komisi yang ada Yamirono Baru itu memperhatikan, pemerhati. Jadi perhatian itu bisa negatif, bisa positif. Jadi memperhatikan itu dapat gereja ikut menggunakan, tapi dapat juga gerejanya pun sebagai penonton, bukan peserta. Itu biasa yang digunakan pada waktu Hamengkubuwono ke-9, gereja mendapat undangan tahlilan. Memang banyak orang yang gelisah, kok gereja kok tahlilan. Ternyata itu hanya bahasa yang digunakan oleh wartawan, yang artinya piston. Yaitu sudah biasa kita gunakan kata piston. Meskipun piston sendiri bukan bahasa Jawa. Karena itu biden stonde, artinya ya hening sejenak memperingati tentang apa yang telah terjadi. Itu menurut pandangan saya. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, pandangan Jawa tentang Tuhan. Pandangan Jawa tentang Tuhan. Di dalam pandangan Jawa, Tuhan disebut dengan istilah tan keno kinoyo opo. Tidak dapat disebut, tidak dapat digambarkan seperti apa. Sedangkan di dalam bahasa teologia, Tuhan disebut dengan istilah transenden. Mohon Bapak bisa menjelaskan hal ini, Pak. Ya, itu hanya bahasa teologi saja. Tapi bagi budaya Jawa, itu di samping transenden ada imanen juga. Seperti yang sing ngecat Lombok Abang, sing ngukir pari ayam, itu semua dilakukan oleh, ya bukan yang transenden, tapi imanen. Tuhan juga campur tangan pada apa yang dikerjakan oleh manusia. Itu keterangannya menurut saya. Baik, terima kasih. Kemudian orang Jawa sebelum masuknya agama-agama yang ada di Indonesia, baik itu Hindu, Buddha, Islam, Kristen, itu orang Jawa itu sudah mengenal adanya pemahaman atau kepercayaan tentang keselamatan menurut versi Jawa. Bagaimana Bapak menjelaskan hal ini tentang keselamatan menurut pemahaman Jawa?
orang Jawa itu mengewohke. Katanya transenden tapi juga imanen. Tentang apa yang diketahui orang Jawa sebelum agama Kristen masuk, itu namanya manunggaling kawula Gusti. Itu mistik. Jadi manusia berusaha untuk bertemu dengan Tuhannya. Tapi teologi Kristen itu Gusti nunggil kalian manungso. Artinya Tuhan yang mendekati manusia. Bukan manusia mendekati Tuhan. Tapi manusia menggunakan bahasa mistiknya. Itu ada syariat, ada tarekat, ada makrifat, ada hakikat. Nah, kalau sudah sampai di sana, itu artinya bertemu manusia bertemu dengan Tuhannya sampai hakikat. Berarti ada tingkatan-tingkatan Pak nggih? Di dalam pemahaman Jawa tentang keselamatan untuk mencapai makrifat. Makrifat yang tertinggi Pak nggih. Makrifat itu melalui beberapa tahapan atau tingkatan nggih Pak nggih. Dari ibaratnya dari anak tangga pertama, anak tangga kedua, dan seterusnya sampai ke anak tangga tertinggi. Kurang lebih begitu gambarannya Pak. Iya. Oh nggih, matur nuwun. Terakhir Pak Pendeta. Kalau kita mengikuti sejarah perjalanan kehidupan Gereja Kristen Jawa, GKJ, belum lama GKJ ini bisa menerima gamelan masuk di dalam gedung gereja. Dulu sama sekali tidak boleh, karena itu mistik, karena itu musyrik, syirik, termasuk nanggap wayang. Tetapi sekarang gamelan dan wayang itu menjadi sarana, alat yang dipakai gereja untuk kepentingan kesaksian. Kalau tidak salah saya, gamelan bisa masuk gereja itu baru dibahas di dalam sidang sinode yang ke-10 tahun 1960 kalau tidak salah. Semoga nanti Pak Pendeta bisa mengoreksi saya. Itu baru dalam tahap pembicaraan awal, belum menjadi keputusan. Tetapi akhirnya dengan perjuangan yang cukup gigih dari gereja-gereja Kristen Jawa, melalui beberapa kali persidangan sinode, akhirnya bisa direalisasi bahwa gamelan bisa diterima sebagai salah satu sarana alat ibadah. Dalam hal ini sebagai bagian dari liturgi. Demikian juga wayang kulit yang saat ini ada beberapa dalang pendeta yang pinter ndalang, termasuk adik saya yang pendeta di Purwodadi juga ndalang. Lah, ini merupakan sebuah kebahagiaan, kemajuan atau malah kemunduran Pak Pendeta. Mohon tanggapan Bapak. Menurut saya itu namanya toleransi. Artinya dapat menghargai pihak lain sebagai bagian daripada apa yang bisa dikerjakan oleh manusia. Jadi toleransi itu bukan menjadi pemiliknya, tetapi itu menghargai. Jadi dalam penghargaan itulah yang disebut toleransi itu. Jadi bisa bekerja sama baik di dalam atau di luar. Ya. Begitu keterangannya. Jadi toleransi Pak nggih. Nggih, matur nuwun. Demikian dari percakapan dengan narasumber pertama selesai, kita beri aplaus untuk narasumber kita yang pertama. Baik, sekarang kita beralih kepada narasumber kita yang kedua, yaitu Bapak Pendeta Aris Christian Widodo. Nuwun sewu, saya tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Pendeta.
saya akan lebih familiar bila saya memanggil Mas Dito. Karena memang kondisinya seadik saya, jadi saya berani memanggil beliau Mas Dito. Iya. Mas Dito, monggo katuran pangandikan atau silahkan menyampaikan sesuatu yang bisa nanti memancing pertanyaan. Ya, terima kasih Pak Sius. Pertama-tama kami bangga dan memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya untuk GKJ Samirono Baru yang memiliki komisi pemerhati budaya. Jadi ini sesuatu yang baik. GKJ Samirono sebagai GKJ, bagaimana gereja ini kalau pangandikanipun Romo Siman itu melakukan toleransi, hidup bersama, tidak bertentangan dengan budaya yang ada di sekitar ini. Dan mengangkat kearifan lokal ini sebagai cara untuk menyampaikan berita sukacita untuk kehidupan ini. Jadi pertama saya berterima kasih dan memberikan apresiasi Pak Markurius untuk GKJ Samirono Baru. Tetapi dalam hal ini kami nanti mohon maaf untuk Romo Siman. Romo Siman ini eyang saya, guru saya, orang tua saya, yang memberikan pendidikan dasar untuk saya baik di bidang teologia, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, mistik ya. Beliau guru saya. Tetapi saya harus berbicara dan saya menemukan ketika saya menjadi pendeta itu selama 20 tahun saya belajar di lapangan. Jadi saya sebagai praktisi melihat fenomena yang ada. Jadi mohon maaf nanti kalau saya menjadi murid yang nakal, menjadi murid yang agak liar di dalam kami berteologia, karena memang 20 tahun dalam sebuah perjalanan teologia memang mengalami pergeseran-pergeseran, pemahaman-pemahaman baru. Jadi kebenaran itu tidak ada yang mutlak. Kebenaran itu adalah kesepakatan dan kebenaran itu juga menyesuaikan. Tidak ada sebuah kemutlakan. Benar dalam posisi mana? Benar dalam aspek mana? Jadi kebenaran itu sangat relatif menurut saya. Tetapi secara intern kita menghormati dan meyakini kebenaran secara soteriologis seperti yang disampaikan Romo Siman. Jadi bagaimana kita sebagai orang Kristen yang telah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat, itu menjadi keyakinan kita yang utama. Tetapi lalu tidak liar juga. Ketika saya percaya Yesus Kristus itu juru selamat, yang lain pada enggak selamat, itu enggak ada toleransi. Kalau saya suka sayur kangkung, maka masakan lain itu enggak enak. Nah, itu namanya enggak toleransi, enggak bijaksana. Saya mengatakan istri saya cantik, berarti istri orang lain jelek. Ya enggak begitu cara kita beragama. Karena kita hidup dalam kebersamaan dan plural. Dan yang selanjutnya, dalam hal ini saya lebih senang menggunakan bahasa-bahasa yang digunakan oleh masyarakat, Pak. Jadi karena bagaimanapun juga teologi kita itu dipengaruhi oleh teologi Eropa. Padahal kitab suci kita itu timur. Orang Eropa itu mengambil kitab suci itu dari budaya timur. Ya, Yahudi, Israel dan sebagainya. Tetapi orang Eropa itu sangat pinter. Sangat pinter. Jauh-jauh sebelum dari kita, orang Eropa itu sangat pinter dan cerdas. Orang Eropa itu mentransformasi cerita Yahudi, Israel itu disesuaikan dalam konteksnya. Misalnya, kalau mengambil baptisan Yohanes itu di sungai, diselelep ke air gitu. Ya kalau di Eropa nggak mungkin lah diselelep kayak begitu. Lalu dipercik lah gitu. Nah kita mengambil sesuatu dari Eropa. Nah kita bukan hanya mengambil isinya, tapi kadang sak budayanya Eropa dibawa ke sini gitu. Nah ini menurut saya kok punya kesadaran. Ya.
Saya tidak akan memberontak terhadap teologi Eropa. Tapi saya punya kesadaran untuk saya menggunakan ornamen, saya menggunakan tentang cara bagaimana saya bergereja, bagaimana saya berteologi dalam kearifan lokal. Saya sebagai orang Jawa, saya tidak mau menggunakan gaya-gaya Eropa. Saya orang merdeka kok. Saya orang Indonesia. Yang Jawa jadilah orang Jawa, yang Bali jadilah orang Bali, yang Papua jadilah orang Papua. Jangan beragama seperti orang Barat. Nah, ini pentingnya teologi yang memperhatikan tentang kearifan lokal. Nah, ini selama saya 20 tahun menjadi seorang pendeta, saya hidup di lapangan. Delalah oleh Pak Lurah, saya diangkat sebagai ketua kelurahan budaya. Setelah Kelurahan Kaliagung, Sentolo, Kulon Progo itu dianugerahi kelurahan budaya dengan SK Gubernur, ya. Itu kami diangkat menjadi ketua kelurahan budaya. Dan untuk di rangkaian di kabupaten kami dipercaya untuk wakil ketua, Pak, se-kabupaten untuk perkumpulan ketua-ketua budaya. Ini saya merupakan anugerah. Tetapi di satu sisi sebuah dilematis. Saya harus berhadapan menghadapi persoalan-persoalan bagaimana saya bisa hidup dengan bijaksana. Sesuai panggilan saya sebagai seorang pendeta, tetapi juga sesuai panggilan saya membaktikan diri di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Sehingga semuanya bisa berjalan selaras dengan baik. Semua hanya satu, untuk kemuliaan nama Tuhan. Semua bahagia, semua damai sejahtera. Gereja dan budaya tidak dipertentangkan, tetapi bersama-sama gereja juga tidak kehilangan identitasnya. Tetap menjadi orang Kristen, tetap percaya kepada Yesus, tetapi membangun keselarasan hidup secara bersama-sama. Dan toleransi yang saya pahami bukan hanya toleransi sebuah penghargaan, tapi toleransi yang sesungguhnya. Nah, ini masa pekan pendidikan Kristen. Ini mengangkat tentang toleransi yang sesungguhnya. Jadi toleransi itu bukan kepura-puraan, hanya sekedar menghargai. Oh, saya menghargai orang yang beragama Islam misalnya. Tapi dalam hati, oh, dia nggak masuk surga. Oh, dia nggak percaya pada Yesus. Itu namanya toleransi yang semu. Kalau toleransi yang sesungguhnya, saya percaya pada Yesus. Saya yakin akan keselamatan dalam Yesus. Tapi saya memberikan kebebasan orang lain untuk berkeyakinan sesuai apa yang dia yakini. Saya tidak menghakimi mereka, biarkan dengan tata cara mereka. Itu toleransi yang sesungguhnya. Jadi bukan ada di belakang ini hanya sebuah penghargaan saja. Saya pikir itu Pak Sius yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ada hal-hal yang tidak berkenan. Itu refleksi hati saya, jiwa saya ketika saya hidup di tengah-tengah lapangan. Jadi begitu Pak Sius, matur nuwun. Terima kasih, luar biasa refleksi yang sungguh bisa membekali kita tentang arti sebuah toleransi dan kebersamaan. Terkait dengan hal tersebut, pertanyaan saya adalah, sebagai pelaku budaya, Mas Sendito di lapangan tentu menjumpai hal-hal yang unik yang memerlukan kebijakan khusus, mengingat keberadaan panjenengan sebagai seorang gembala jemaat. Mohon panjenengan bisa menjelaskan untuk mensikapi hal-hal unik yang ada di lapangan itu. Ya, terima kasih Pak Sius. Jadi memang kami menjumpai sesuatu yang unik. Unik ini menurut kacamata orang Kristen yang tidak yang tidak cocok ya dengan apa yang dilakukan dalam budaya. Sehingga itu seringkali dipandang unik. Tapi sebetulnya tidak unik juga gitu menurut saya. Misalnya saya sebagai ketua budaya dan dalam 1 bulan ini Agustus kemarin saya menghadiri pertunjukan jatilan itu lebih dari 10 kali dalam 1 bulan Agustus ini.
Dan saya harus duduk, harus menyaksikan. Dan pada saat kami menyaksikan, ini yang menurut saya dianggap unik ya, tapi menurut saya nggak unik. Saya seringkali dicari orang yang dadi pertunjukan itu untuk ngobati, untuk nambani, ben orang dadi. Terus apa yang harus saya lakukan? Wah, aku ki wong Kristen nih, aku ki pendeta nih, aku sing percaya Injil nih, ora wae apa yo? Ya kalau seperti itu malah saya nggak bijaksana, saya nggak bermasyarakat, saya ngegengi iman Kristen saya takut warna teologi saya luntur. Saya nggak takut kok warna teologi saya luntur, saya punya identitas kok, saya punya jati diri kok. Ketika saya menghadapi tentang pertunjukan-pertunjukan yang dianggap mistik itu, lalu saya kehilangan iman saya kehilangan Kristen saya. Terus saya diperdi. Saya pikir kalau gereja saya tidak akan mengerti. Karena selama 20 tahun saya menjadi pendeta, saya menanamkan sebuah teologi budaya kepada jemaat. Sehingga jemaat saya tidak kaget terhadap apa yang saya lakukan. Jadi akhirnya apa yang saya lakukan? Ya saya ngobati piye carane? Yo sebisa saya yang bisa saya lakukan. Saya memperhatikan yang satu aspek pertunjukan, yang kedua aspek psikologis, trans, yang ketiga aspek mistik. Aspek pertunjukan dalam sebuah pengobatan jadilan itu kan ada pertunjukan. Mereka harus nubruk di gong begitu. Ya saya menggunakan aspek pertunjukan. Lalu aspek psikologis, nah ini kan orang mengalami trans. Ya sudah saya giring untuk intang mari, begini dan sebagainya. Ini trans, ini psikologis. Tapi kalau mistik saya nggak mau bicara. Dalam arti mistik itu tidak jelas, tidak bisa dievaluasi. Ya, kalau itu kesurupan setan, ya monggo itu keyakinan orang. Mistik itu keyakinan, ya, bukan kepastian. Ya. Jadi mohon maaf Mbah Kakung, ya saya bicara mungkin liar apa yang saya rasakan. Ya. Mistik itu bukan kepastian yang begini, tetapi mistik itu adalah sebuah keyakinan. Keyakinan itu tidak bisa dievaluasi, tidak bisa dilihat, ya, tidak bisa dibuktikan secara nyata. Jadi bagi saya, kalau orang Kristen anti mistik, ya Alkitab kita juga mistik kok. Tetapi memang budaya mistik ini ditutup oleh orang Eropa, karena orang Eropa itu menggunakan logika. Ketika Injil disampaikan ke orang Eropa, ke kita dari orang Eropa itu mistik memang agak ditutupi gitu. Tidak diperjelas, tidak disampaikan. Alkitab kita itu sumber kita, sebagai sumber utama itu adalah banyak hal mistik. Maria mengandung tanpa benih laki-laki, apa itu bukan mistik? Lazarus bangkit dari orang mati. Yesus mati pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang. Apakah itu bukan mistik? Itu bagian dari mistik. Sesuatu yang nggak bisa dipikir dengan akal budi. Tapi kan itu keyakinan. Keyakinan sifatnya subjektif, nggak bisa dipaksakan. Ya kalau orang itu meyakini kelebon demit, kelebon setan, ya semen. Itu keyakinan mereka. Kita orang Kristen nggak bisa melarang dan menyalahkan. Tapi akhirnya saya sebagai pendeta yang sekaligus sebagai dianggap pawang jatilan mungkin, ya sudah lakukan apa yang kau yakini. Kalau kamu meyakini kerasukan ya wis balio gitu. Tapi saya nggak terlalu agak sedikit mengabaikan hal yang mistik karena saya memang tidak paham secara pasti karena memang itu tidak jelas, tidak bisa dievaluasi. Sehingga hanya saya kembalikan kepada orang-orang yang bersangkutan. Tetapi saya sebisa mungkin saya tidak ngobati wong jadilan. Sebisa mungkin ya. Karena saya takut juga ada menjadi sandungan bagi orang-orang yang lain, orang-orang Kristen yang lain. Pendeta kok ora jelas iki. Pendeta kok kaya ngene ora duwe ilmu teologi apa ya? Jadi saya menghindari sebuah sandungan-sandungan. Karena saya hidup enggak ingin, saya hidup sak penake dhewe. Ah terserah tuh aku punya keyakinan seperti ini. Itu namanya semau gue. Saya kan hidup dengan banyak orang. Saya selama 20 tahun menjadi seorang pendeta, saya harus melakukan berbusana, ya, berpakaian, melakukan ritual yang tidak sesuai dengan jiwa saya. Apakah ini kemerdekaan? Saya merasa dijajah.
saya menggunakan atribut-atribut keagamaan yang saya tidak nyaman. Tetapi saya harus melakukan itu karena saya tidak hidup sendiri. Tapi 20 tahun saya harus mulai bergeser. Saya harus mulai pendekatan, melakukan sedikit demi sedikit. Saya akan menggunakan media yang ada. Kearifan lokal akan kami angkat. Sesuai lelungguh saya kepenak, ya saya semakin berani untuk menunjukkan bagaimana kita eksis dengan kearifan lokal kita. Begini Pak Sius matur nuwun. Terima kasih, luar biasa. Tolong teman-teman multimedia untuk menayangkan gambar berikutnya. Ya, di situ ada beberapa gambar. Yang di tengah ini Pak Pendeta Aris selaku pelaku budaya sedang mengadakan ritual siraman gongso. Dalam hal ini adalah gongsonya gong yang disirami. Kemudian ada ritual wiwitan di desa. Kemudian ada ritual gendurenan. Monggo, Mas Dito mau menjelaskan hal itu. Ya, terima kasih Pak Sius. Sebagai gereja yang hidup di tengah-tengah budaya Jawa, sebagai gereja yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang melakukan seperti ini, ritual dan pelestarian budaya. Rohnya ini dari dana istimewa. Ini dari Dinas Kebudayaan Provinsi turun ke Dinas Kebudayaan Kabupaten, turun ke kelurahan, turun ke gereja. Rekomendasi pelestarian budaya itu dari pemerintah, dari Dinas Kebudayaan. Bagaimana gereja menolak terhadap ritual sesuatu yang dilakukan oleh pemerintahan. Kami menggunakan dana istimewa ini Pak. Termasuk jamasan gongso. Ini gong milik GKJ Kalipenten, saudara-saudara. Jadi kami melakukan jamasan gongso massal. Jadi semua yang punya gamelan di SD-SD itu ada sekitar 7 gongso yang dijamas. Kami melakukan ritual ini sebagai bentuk pelestarian, sebagai bentuk kecintaan kami terhadap budaya Jawa. Gongso itu kami siram bunga itu sebagai penghormatan, penghargaan. Ritual ya, bentuk katresnan kami, kecintaan kami terhadap gamelan. Lalu kami mengatakan dalam sambutan, ini tidak ditayangkan ya, setelah dijamas yo aja digerakake, aja diangkerke gamelane. Setelah itu ya ditutuk, ditabuh, difungsikan. Kalau kita setia, kita cinta kepada budaya Jawa. Sehingga kami GKJ Kalipenten setiap hari Senin latihan karawitan. Kami punya gamelan juga. Setelah dijamas kita gunakan. Nah ini, terus yang selanjutnya itu gambar kami sedang wiwitan. Kami itu dengan Dinas Kebudayaan, dengan tim monitoring kebudayaan provinsi ya, dengan Pak Dukuh, dengan Pak Lurah. Kami wiwitan, bersyukur dengan cara masyarakat. Ya. Dan jamasan gongso ini Bapak Ibu, saudara-saudara, saya kembali ke jamasan gongso yang doa itu pendeta dan kaum rois. Pak kaum berdoa, kami berdoa. Kami berdoa ya sebagai bentuk kecintaan kami, sebagai kebersamaan kami. Kami enggak berpikir yang macam-macam. Tapi pelestarian, hidup kami damai dengan seluruh ciptaan yang ada. Itu kedamaian bagi hidup kami. Kami tidak mempertentangkan. Kami sekarang punya kesadaran. Kami enggak mau manut sepenuhnya tanpa kami harus dikatakan memberontak dengan teologi Eropa. Jadi kesadaran itu harus tumbuh. Kita rasakan. Kalau orang enggak sadar dijajah itu senang sekali loh, bangga loh. Pakai toga, ya, wah saya gagah sekali. Pakai bludru tebel, pakai stola, wah gagah sekali. Senang sekali ya. Orang kalau nggak sadar dalam sebuah penjajahan itu sadar, senang sekali dan bangga. Tapi kalau sadar itu ya agak malu begitu gimana gitu loh. Tetapi monggo itu kan hak setiap orang ya. Kita hidup bersama, saya nggak bisa mengatakan itu benar dan salah. Tetapi setiap orang punya tata cara. Begitu Pak Sius.
Ya, luar biasa. Akhirnya betapa indahnya kehidupan kita di negara yang multi kompleks ini apabila kita bisa masing-masing saling menghargai, saling mengisi satu dengan yang lain, dan bisa menjaga toleransi dengan baik. Tentu kedamaian, ketentraman akan kita capai. Dan itu yang menjadi cita-cita kita sampai hari ini yang masih memerlukan perjalanan panjang, yang sungguh memerlukan tekad yang luar biasa. Marilah kita sebagai sebagian kecil, hanya satu titik noktah kecil di dalam demikian luasnya cakupan NKRI ini. Akan kita mulai dari GKJ Samirono Baru, bagaimana kita hidup bertoleransi. Akan kita mulai dari GKJ Samirono Baru, bagaimana kita hidup berdampingan agama yang satu dengan agama yang lain. Akan kita mulai dari GKJ Samirono Baru, bagaimana kita bisa menghargai suku satu dengan suku yang lain. Luar biasa. Kita kasih aplaus untuk narasumber kedua. Gereja Sami Rono Baru tungkap sangkep seket warsi warga tansah angrebaka dalem pamu tansah yekti ing samangke sampun purna wit saking ipun Gusti panyuwun mrenyang agung pamulang tata ugi paringa kawicaksanan genya nuntun umat sami warga guyub rukun samya sarta bekti mrenyang witi. Para pemirsa yang budiman, selanjutnya kami beri waktu kepada audiens untuk menyampaikan pertanyaan. Yang akan menyampaikan pertanyaan, silakan. Dua penanya pertama, Pak Sigit, Pak Edianto. Ya, Pak Sigit, monggo. Akan disampaikan ke narasumber pertama atau narasumber kedua atau kedua-duanya? Terima kasih Bapak Sus atas waktunya. Saya sangat tertarik kepada Bapak Pendeta Aris sebagai narasumber kedua ketika mengadakan jamasan Gongso ini ya. Pertanyaan saya, apakah di dalam mengadakan jamasan Gongso ini juga ada pembakaran dupa gitu ya, kemenyan atau kakutok gitu ya? Itu pertanyaan yang satu. Kemudian kalau
ada kekutuk atau membakar dupa atau kemenyan, itu tujuannya untuk apa? Pertanyaan ketiga, ketika ada seripah untuk warga gereja Kristen, apabila menginginkan untuk disertai dengan pembakaran dupa, apakah juga diperbolehkan? Demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Langsung dijawab ini Pak. Langsung dijawab nggih. Terima kasih Pak Sigit, pertanyaan yang sangat baik. Tetapi saya menjawab dengan refleksi saya Pak ya. Jadi jawaban saya kalau baik monggo diagem, kalau nggak setuju ya nggak usah dipakai. Saya ingin bebas begitu kok. Jadi saya juga tidak akan memutlakkan kudu seperti saya, nggak seperti saya salah, enggak. Saya ingin bebas kok berteologi. Saya ingin bebas kok hidup bersama. Nah, dalam Jamasan Gongsol ini ada lengkap bunga setaman. Bahkan airnya itu diambilkan dari 17 sumber mata air yang ada di desa Kali Agung. Itu sumber kehidupan, sumber kemakmuran. Itu simbol kami. Lalu kami juga melakukan pembakaran dupa. Ada kemenyan juga. Saya melihat ada banyak aspek. Dupa, bunga ini sebagai aksesoris, ya. Aksesoris budaya. Kami nggak berpikir untuk macam-macam, gitu. Berpikir macam-macam toh ya enggak apa-apa kok, ya. Dan dupa itu kami nyalakan sebagai wewangian, sebagai sesuatu yang kami kirimkan sebagai sembah bakti kami kepada Tuhan. Jadi sesaji kami sampaikan bakti kepada Tuhan. Jadi karena ada doa Kristen, doa Muslim, kami berdoa dibarengi dengan dupa ini, wewangian. Ini merupakan bentuk sesajian kami, bakti kami kepada Tuhan. Jadi ya mohon maaf kalau ada orang yang mengatakan, wah Pak Pendeta Aris itu sinkritisme itu. Ya biarlah orang berbicara sinkritis gitu. Percaya lebih dari Tuhan, sudah meninggalkan Gusti Yesus ya ben orang bicara seperti itu. Ya. Tapi saya punya keyakinan kok kalau harinya orang bicara begitu monggo. Ya, akhirnya kami semakin berani meskipun ada sebuah dilematis, ada tantangan. Dalam hidup ini nggak mungkin hidup tanpa tantangan. Jelas banyak tantangan, hidup penuh dengan tantangan. Jadi, ya terus bagaimana dengan sumber Alkitab? Saya lebih memegang kitab suci daripada ajaran gereja. Di PPA GKJ itu ditelangkan ketika meyakini sesuatu, memutuskan sesuatu dengan 3 tolok ukur yang berjenjang. Pertama kitab suci, mutlak. Yang kedua PPA GKJ, dogma GKJ yang bisa berubah. Yang ketiga tata laksana atau tata gereja. Yang itu juga bisa berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Kita sudah masuk zaman milenium. Ya. Nah, bagaimana dengan aksesoris budaya yang ada dalam kitab suci? Kitab suci kita muncul dari budaya timur, bukan barat gitu. Tapi diambil oleh orang barat, kita belajar dari orang barat ya. Ini lucunya kita. Ngopo kok dadak lewat Eropa kok orang langsung wae gitu loh. Nah, di sana coba kalau kita memperhatikan wong pinter, orang Majus, para pendito. Ketika datang menyembah Yesus yang lahir, apa yang dia bawa? Apa Pak Sigit? Ya, diantaranya ada kemenyan gitu ya. Emas, kemenyan, ya, dan mur. Ya. Mur ini adalah seperti anggi-anggi bahasa Jawanya. Jadi ya bentuk mur ya, wewangian. Ya. Terus menyan. Ayo orang zaman dulu di Alkitab ya ada kok kayak gitu. Kok sekarang orang Kristen menolak menyan, menolak dupa dan sebagainya? Karena otak kita sudah dipengaruhi dengan teologi Eropa. Nah kemarin saya khotbahkan, ini hari Minggu, gong ini di Jamas, paginya saya khotbah, saya mengatakan Jamasan Gongsol ini gereja oleh ora. Saya katakan, nek takon ojo karo wong Eropa, takono karo wong Jawa sing ngerti. Nek takon karo wong Eropa, ora mungkin dijawab oleh. Mergo itu tidak sesuai dengan budaya Eropa.
Nah seringkali agama kita, agama apapun, kita tanya kepada sumber agama. Padahal budayanya berbeda dengan kita. Ya nggak boleh begini dan begitu. Itu dianggap musyrik. Itu dianggap keluar dari kekristenan. Jadi dianggap dosa. Kalau dulu saya mungkin sudah diperdi, disik dewe ya kalau model seperti ini ya. Nah wayang juga itu kan sebetulnya wayang itu baik, tapi ya nggak boleh kan mungkin sesajinya itu. Karena ajaran kita memang dari Eropa menolak hal seperti itu. Kenapa kita jadi orang minoritas di Indonesia ini? Ya kita menolak hal-hal yang tradisional, menolak hal-hal yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Gimana kita nggak minoritas? Islam dengan Wali Songo mengangkat kearifan lokal. Semua diangkat dalam konsep budaya, mayoritas orang pada ikut Islam. Nah, kita menolak budaya berpakaian Eropa, hal-hal yang ritual tradisional ditolak semua. Gimana kita mau orang mau suka dengan agama kita? Startnya kita sudah kalah itu. Tapi sekarang ini kita tidak berbicara masalah sedikit atau banyak, enggak berpikir itu. Ya. Ku suka menuturkan ini saya pikir harus relevan dan kontekstual tema ini. Jangan sampai ku suka menuturkan itu kabar peminjilan, ngresterke wong, enggak begitu. Menuturkan kabar bahagia, kabar damai sejahtera bagi kehidupan ini. Bagaimana orang Kristen menjadi saluran berkat, menghadirkan damai sejahtera bagi kehidupan ini. Jadi Injil pun sudah mengalami transformasi, sudah mengalami pergeseran. Bukan lagi secara verbal Injil itu disampaikan. Terus yang terakhir apa Pak? Apabila ada seripah di orang Kristen dia, apakah diperkenankan untuk membakar dupa? Kalau di saudara kita di Katolik sudah umum ya seperti itu. Tapi untuk orang Kristen bagaimana? Ya, terima kasih. Kalau hal ini saya tidak berani menjawab boleh atau tidak. Karena saya mengatakan kebenaran itu enggak mutlak. Kebenaran itu berdasarkan sebuah kesepakatan. Ya. Sangat relatif. Ya kalau GKJ Samirono ini majelisnya boleh, warga gerejanya sudah update tentang budaya dan itu baik, ada telusupan barang dan sebagainya, melestarikan budaya, monggo dilakukan. Ketika itu baik-baik saja. Tapi kalau memang nanti majelis gereja belum siap, warganya belum siap, harus dikaji dulu, harus diberi pemahaman dulu, jemaahnya harus melalui proses, ya monggo gitu, berdasarkan kebijakan setempat. Kalau di tempat saya tidak apa-apa, silahkan kalau mau begitu. Jadi kalau saya sering kali beston, dasar beston itu terutama di pepantan kami yang sekarang saya konsuleni, itu saya mesti masuk ke kamar, ada ingkung, ada bunga, ada macam-macam di situ, ada delai, ada macam-macam. Saya suruh dongani di dalam. Ada pembakaran kemenyan dan sebagainya. Enggak apa-apa. Itu aksesoris budaya. Enggak usahlah saya mikir yang macam-macam gitu. Saya enggak akan keluar dari rel. Saya tidak akan melepaskan keyakinan saya kepada Tuhan Yesus. Tapi saya justru ingin kontekstual dengan situasi budaya setempat. Jadi enggak usah terlalu pusing lah hidup ini. Enggak usah dibuat ini enggak boleh, ini enggak boleh. Harus begini, harus begitu, kok susah sekali itu orang beragama, banyak aturan, banyak ini dan sebagainya. Tetapi memang kita beragama perlu bertanggung jawab. Beragama yang baik, beragama yang adil, beragama yang sejahtera, beragama yang membangun, bukan yang merusak. Tapi juga janganlah beragama yang banyak larangan, kok ribet tenan orang beragama. Ya, digawe sing kepenak, ning aja sing sak kepenake dhewe. Begitu nggih Pak Sigit, cukup jelas nggih? Nggih. Matur nuwun Pak Pendeta. Nggih, terima kasih. Berikutnya Pak Edianto, monggo. Salam Bapak sekalian. Ya, ada beberapa pertanyaan dari kami. Yang terakhir kami mencoba ingin menanggapi apa yang disampaikan Pendeta Sigit Pak Paris. Ya, mungkin untuk sementara Pak ya, sementara. Apakah ini percakapan dapat keputusan atau memang hanya untuk pihak orang tertentu sehingga seperti upacara-upacara tadi dikatakan apakah bunga, aksesoris itu bisa saja begitu atau ada yang menolak. Kalau seperti kami
seperti kami Pak, sampai saat ini, hal yang semacam itu kok rasanya agak berat kami Pak. Misalkan dupa dibakar, itu menurut saya kok agak berat bagi saya. Karena apa? Karena kita itu sumber kita kan sama, sumber kita Alkitab dari Eropa, dari Israel, Demon, seperti itu garis besarnya juga seperti itu. Nah, menurut kami itu kok kurang pas bagi saya kalau misalkan tetap ingin kita harus berbudaya seperti itu, menyesuaikan. Kadang ini orang bisa nerima, bisa tidak. Kalau seperti kami, kok agak berat menerima seperti itu. Karena hakikatnya pembakaran dupa itu logikanya mendatangkan kayak roh-roh halus yang tidak jelas. Ya, hakikatnya itu. Kemudian karena kami juga dibisikin, pertanyaan jangan banyak-banyak dari belakang tadi, karena Pak Sigit sudah mau pergi juga, katanya gitu. Kemudian untuk pembicara pertama, kami lihat adanya upacara-upacara mitoni 3 hari dan sebagainya. Apakah itu implikasi atau diilhami waktu misalkan upacara kematian 3 hari, Yesus bangkit 3 hari, ikut 3 hari. Kemudian hari Sabat 7 hari, dia 7 hari, saya 40 dan sebagainya. Apakah diilhami dari itu? Sehingga ada upacara ya selamatan 3 hari, mingguan, petang puluh dino dan sebagainya. Dan kemudian pertanyaan terakhir, semuanya banyak pertanyaan kami. Ini terkait dengan mocopat ini Pak. Mocopat saya baca literatur itu adalah dari dulu zaman kuno orang Jawa, itu adalah bayi lahir, lek-lekan, kemudian dimocopat supaya tidak diganggu roh halus dan sebagainya. Itu yang pernah saya baca literaturnya. Nah kemudian dialihkan sekarang ini kalau mau cepat kan harus berpakaian rapi. Seperti bapak-bapak sekali ini. Apalagi kalau main di keraton harus pakai ini mungkin pakai nyembah lagi. Ya, ini saya pengalaman harus begini juga nyembah. Ini saya pikir tujuannya apa ini? Padahal lahirnya mocopat itu adalah dari lek-lekan bayi lahir supaya tidak diganggu aklos, maka ada lekan sambil jagongan nembang-nembang supaya kan jogo mungkin dibarengi mungkin kalau sekarang main karambol supaya jogo supaya nggak ngantuk. Nah sekarang itu mocopat itu kan kok harus berpakaian, apalagi kalau di keraton harus begini, pertandingan saja harus seperti pakaian begini Pak. Maaf aja, saya pertandingan 3 kali nggak pernah menang. Pada saat jurinya saya datangin. Kenapa kok saya nilainya kasih tahu? Karena Bapak tidak mau begitu. Itu 1 juri dipotong 5. Lah, apakah ada aturan? Aturan nggak disebut, aturannya begitu. Sehingga dengan demikian saya jadi heran. Wong asalnya itu lek-lekan, pakaian kaosan, pakai kaos oblong bisa, kok jadi begini, kok jadi pakai setiap tikungan nyembah-nyembah dan sebagainya. Itu nggak sependapat. Ini pun pendapat saya. Nah, ini mohon penjelasan, apakah seharusnya begitu? Ini mau cepat, di depan seperti itu. Mau cepat, ada Pak Sigit ini. Di kecamatan juga itu. Masuk, duduk, ini. Kalau hormat kan begini. Enggak sudah begini, levelnya menengah. Nah, ini kok agak kurang sependapat. Ini bagaimana Pak Budayawan, Pak Sigit, nggih, matur nuwun. Pak Pendeta Rumian, Bapak. Mocopat yang populer zaman dulu namanya Cobloko, yang menulis itu Pak Matius Wigno. Kalau sekarang Jangkar Goreng Gesang yang nulis Pak Siman. Nah saya setuju apa yang dikatakan oleh Pak Adianto bahwa dulu kalau bayi lahir itu dijaga sampai tanggal tali pusatnya itu sudah tanggal. Berarti selama kira-kira seminggu itu nanti ada tirakatan. Jadi itu saya sangat setuju dan itu memang baik saja meskipun maksudnya itu bukan namanya akan sesajen tanpa sesajen pun kata sesajen memang saya agak tidak senang menggunakan itu kalau hubungannya dengan roh jahat atau yang halus. Jadi saya setuju dengan Pak Budianto, Pak Adianto
bahwa Mojopatan itu masih dilestarikan. Sekarang sampai kapanpun itu saya kira segi baiknya ada, yaitu untuk menjaga sampai bayi itu tali pusatnya tanggal. Yang kedua Pak tentang keselamatan mitoni, kemudian tingkepan mitoni sama mitoni atau sepasaran, selapanan, itu apakah ada pedoman tertentu? Begitu pertanyaan tadi untuk Bapak. Saya menggunakan istilah peringatan. Jadi kalau saya, gambaran saya, sesajen itu selalu berhubungan dengan penyembahan berhala. Jadi itu tentunya saya itu tidak setuju dengan Mas Aris itu, yang itu sudah biasa itu jualan takmur. Tapi bagi saya itu saya menggunakan kata peringatan. Jadi itu sebetulnya ada surat iber-iber dari Keuskupan Semarang bagi orang Katolik supaya melakukan seperti apa yang terjadi di sekitarnya. Itu termasuk adat istiadatnya. Bagi orang Kristen tidak menggunakan surat iber-iber dari Keuskupan Semarang. Jadi tetap itu namanya peringatan. Matur nuwun. Begitu Pak Edi, pertanyaan pertama ya. Monggo Mas Haris untuk memberi jawaban kepada pertanyaan yang kedua dari Pak Edianto tentang ketidaksepahaman beliau akan beberapa hal yang panjenengan uraikan tadi. Ya, terima kasih pertanyaan dari Pak Edianto. Saya menghormati sebuah konsep ataupun pemahaman seseorang. Jadi di atas, di depan, tadi saya sudah mengatakan ini refleksi iman saya. Jadi sangat pribadi. Jika baik silahkan diagem, nek mboten cocok, mboten sah diagem, mboten napa-napa. Karena ini pengalaman saya 20 tahun menjadi seorang pendeta. Nah, berkaitan dengan pertanyaan Pak Edianto, apakah ada ini keputusan pribadi atau keputusan yang memang telah diputuskan oleh sebuah lembaga besar misalnya? GKJ itu tidak pernah punya keputusan yang pasti. Karena GKJ itu salah satu berlatar belakang Jawa, itu memang keputusan-keputusan itu selalu dikembalikan kepada gereja setempat, kearifan lokal. Jadi jarang legalitas. GKJ harus begini, harus sesuai dengan keputusan sinode. Beda dengan Katolik. Kalau Katolik itu sentral, begitu, dari keuskupan. Tapi GKJ itu tidak sinodal, tapi GKJ itu presbiterial. Kearifan lokal ini sangat dihormati. Sehingga antara GKJ Samirono Baru bisa saja berbeda dengan GKJ Kalipenten. Bagaimana kearifan lokal yang ada di setiap gereja. Jadi konsep yang saya sampaikan tadi adalah konsep iman saya, pengalaman iman saya, refleksi teologi saya dalam hal saya membangun kehidupan dengan masyarakat. Jadi masyarakat itu harmoni, membangun keharmonian. Harmoninya saya di sana belum tentu harmoni di sini. Harmoninya di sini belum tentu harmoni di sana. Jadi kebenaran itu seperti itu. Makanya kan tidak ada sebuah kemutlakan dalam kebenaran. Mari kita berpikir secara bijaksana menanggapi terhadap segala sesuatu. Ya. Jadi yang jelas orang Jawa itu membangun keselarasan Pak, dan membangun kesepakatan. Musyawarah mufakat itu keputusan yang tertinggi dalam hidup kita. Makanya kalau tadi Bapak mau copat kok ora tau menang, apa mergo aku ora seragam, apa mergo aku ora nyembah. Nah, bisa saja itu secara kesepakatan melanggar kesepakatan, kurang selaras dengan budaya Jawa, ya. Bisa saja. Jadi yang terpenting bagaimana kita itu membangun kesepakatan bersama, membangun keselarasan hidup dengan seluruh komponen yang ada, tanpa kita harus melanggar, tanpa kita harus kehilangan keyakinan, tanpa kita harus menyakiti orang lain. Ya. Aku melakukan seperti ini, kalau nggak setuju ya sudah, nggak usah, nggak apa-apa.
Saya juga tidak akan menyakiti orang lain yang melakukan beda dengan saya hormati. Ya sudah, itu keyakinanmu. Lakukan apa yang kamu lakukan gitu. Jadi Yesus juga mengajarkan seperti itu. Jadilah menurut apa yang kamu yakini. Jadilah menurut apa yang kamu kehendaki. Yesus juga mengajari bagaimana kita itu memiliki pribadi di dalam mengeksekusi segala sesuatu secara bertanggung jawab. Tetapi yang jelas, lakukan itu semata-mata untuk menghadirkan damai sejahtera bersama. Demikian dari saya, sekali lagi mohon maaf atas kekurangan saya. Secara khusus juga untuk Romo Siman, guru saya ya, yang luar biasa. 25 tahun saya mengajar. Saya tentunya ketika dalam perjalanan sedikit kami ada update ya. Dalam perjalanan kami menemukan sesuatu yang kami temukan dan itu menjadi refleksi teologis. Jadi teologi itu berjalan. Teologi 25 tahun yang lalu dengan teologi zaman sekarang juga ada relevansi yang baru. Berjalan terus. Teologi itu masuk ilmu sosial, bukan masuk ilmu pasti. Ilmu pasti itu 1 tambah 1 dari dulu ya 2. Tapi ilmu sosial itu mengalami sebuah pergeseran-pergeseran disesuaikan dalam konteks yang ada. Demikian dan terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu para pemirsa pendengar yang budiman. Kita akhirnya sudah sampai di penghujung acara pada saat ini. Sungguh banyak hal yang kita peroleh dari dua narasumber kita tentang arti kebersamaan, tentang arti toleransi, tentang arti berteologia. Kiranya semua ini dapat menjadi bekal kita di dalam kehidupan kita bergereja, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga apa yang kita angan-angankan sebagai sebuah komunitas yang hidup rukun, damai dan sejahtera dapat terwujud. Kita beri aplaus untuk dua narasumber kita. Selamat, terima kasih, shalom, salam budaya, rahayu. Matur nuwun, terima kasih kepada Romo Pendeta Siman Widiatmanto selaku narasumber pertama, kemudian kepada Bapak Pendeta Aris Christian Widodo selaku narasumber kedua dan sekaligus pelaku budaya. Akhirnya sampai berjumpa di Aku Suka Menuturkan periode berikutnya. Terima kasih.